Tapi ternyata luar biasa loh. Aku kemarin amazing banget ya. Jadi pas aku tanya sama Jibril Mikael, "Woi, ngebut nih, mau 2 kali hatam. Dapat sekian dong." "Ih, enggak, aku ngaji karena Allah." "Ih, wih." Audio Jungle. Tetap ada bordiran di bagian tengah. Itu Coco Legend dan tetap base-nya warna putih. Itu masih megang. Nah, tapi sudah mulai bergerak nih. Fashion ini sebenarnya sudah dari 10 tahun yang lalu ya. Udah mulai nakal-nakal fashion ini pakai pastel ya. Warna-warna pastel tapi bukan yang jreng ya. Warna kayak dark brown atau misalnya merah marun ya atau birunya biru biru tua gitu tuh mereka udah bermain di titik itu. Nah, Almia bikin namanya Koko Kreatif. Jadi Koko, tapi begitu kita pakai kayak aku nih, ini kayak Koko, tapi kan begitu kita pakai nggak kelihatan kayak Koko gitu kan ya. Jadi gimana kita memberikan sebuah penawaran baru terhadap anak-anak Gen Z atau mungkin yang di luar dari Koko Legend ini, ya Koko Legend ini mungkin di umur-umur 40 ke atas ya, 45. Nah, di 35 dan 20 ini kita grab dengan Koko Kreatif. Dia pakai baju koko tapi nggak berasa pakai baju koko, tapi ada satu sentuhan koko yang memang bisa nyaman dia untuk ke kantor, bisa nyaman dia untuk ke mall, bisa nyaman dia untuk nongkrong-nongkrong gitu loh. Nah, kita combine dengan seperti ini. Ini ada kerah Shanghai yang kita bikin so simple, ada juga nanti yang kita bikin dua, satu baju dua kerah, ada kerahnya, ada pas kita lepas jadi kerah Shanghai, jadi koko kemko, kemeja koko. Nah, ini ini udah mulai terjadi sih. Jadi apa namanya, orang-orang udah nggak lagi menggunakan koko yang hanya warna putih gitu kan ya. Udah berani pakai koko warna hitam, koko warna pastel gitu kan. Nanti dia padu padankan dengan sarungnya. Terus slim fit. Koko slim fit tuh, bayangin ya. Ini juga udah mulai merebak walaupun persentasenya mungkin hanya 10 sampai 5%, tapi itu mewarnai fashion yang ada saat ini gitu kan ya. Nah, terus gamis. Gamis ini memang slow banget. Kenapa? Karena gamis tuh di Indonesia masih ngerasa, kalau pakai gamis tuh muslim banget gitu kan. Tapi begitu kita ke Arab Saudi atau misalnya lagi umroh, lagi yang dicari gamis. Begitu umroh cari gamis gitu kan. Nah, kita bikinin gamis dengan two tone, dengan segala macam, dengan slim fit. Tujuannya begitu dia pakai gamis tetap tetap apa namanya fashionable gitu loh. Dengan warna-warna yang nggak putih, walaupun base-nya kita sediakan yang warna putih. Hari ini ada agenda apa aja? Hari ini Bismillah ini tadi kita tetap nge-live untuk menyapa teman-teman online yang mungkin di seluruh Indonesia. Habis ini kita bakal memberikan, sebenarnya kita yang minta tolong didoain sama anak-anak yatim, kita minta tolong didoain, kita undang mereka, kita berusaha untuk memuliakan mereka dengan tujuan supaya mereka pun nanti akan memuliakan kita gitu loh. Nah, ini nanti kita akan bertemu dengan adik-adik yatim kita, teman-teman warga sekitar ini memang sudah dilakukan setiap tahunnya kita lakukan ini. Tujuannya apa? Biar silaturahmi kita terus terjaga, hablum minanas kita terjaga, dan jujur kita butuh ini. Jadi kalau misalnya ditanya, "Siapa kita?" No, 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 no. Kita yang butuh mereka, kita yang butuh acara ini, sehingga akhirnya mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan buat kedepannya. Makna Ramadan sendiri pasti Bang Ali kita tahu kan image-nya memang muslim banget gitu kan. Hmm. Dan pasti Ramadan nih sibuk-sibuk kata gitu. Nah, mengenai Ramadan ini bagaimana kondisi job, karir dan juga apa namanya kewajiban Keluarga. kita beribadah kepada Allah atau target-target baca Al-Quran dan lain-lain bagaimana? Baik, alhamdulillah amin. Ramadan ini apapun jadi ibadah. Tapi ada ibadah habluminallah yang kalau bisa dilebihin. Aku tetap baca Al-Quran, aku tetap kejar hatam Al-Quran, aku tetap kasih reward buat anak-anakku yang ngaji, yang hatam ya. Jadi mereka tetap berlomba-lomba untuk hatam. Terus jangan putus tarawih. Kalau misalnya nggak sempet tarawih berjamaah, kayak misalnya aku lagi kerja, lagi syuting segala macam, aku tarawih sendiri ya. Walaupun itu hitungannya sunnah, tapi itu sunnah yang menurut aku sunnah yang penuh dengan kenikmatan karena di momen yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya kita bareng bisa 2 3, kalau sendiri aku ambil yang 8 ditambah 3 witirnya, aku nggak pernah putus itu. Terus jangan putus duhanya, jangan putus tahajudnya. Terus satu lagi yang paling penting,
jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga tangan, kaki sama hati. Seven sins, 7 dosa yang selalu mungkin kita manjakan di bulan suci Ramadan. Yuk 7 dosa ini kita siksa sehingga akhirnya nggak jadi dosa tapi jadi pahala. 7 dosa ini kan biasanya kita kasih makan terus di bulan suci Ramadan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, hati, kemaluan, semuanya 7 sins aku bilang. Nah di bulan suci Ramadan ini 7 dosa ini kita jadikan jadi 7 pahala. Nah selain itu juga kesibukan alhamdulillah dititipin ada syuting sinetron sama Allah, dititipin ada almia sama Allah, dan dititipin ada keluarga juga ya sama Allah. Tapi alhamdulillah niatkan semua karena ibadah maka akan jadi nikmat. Satu yang aku pelajarin di bulan suci Ramadan ini, manusia itu kadang-kadang mengambil haknya Allah sehingga akhirnya dia pusing sendiri. Jalanin aja, kerjain aja, hasil milik Allah. Jangan mikir gini, oh itu harus begini, harus begini, harus begini, padahal belum jalan. Pada saat kita bilang harus, maka kita mendahului ketentuan Allah, maka kita akan susah sendiri. Jadi kalimatnya, hidup itu gampang, cuma cara berpikir kita yang susah. Nah di Ramadan ini aku belajar seperti itu. So ini hari Senin, aku gak mau mikir hari Selasa, Senin aja udah. Senin aja aku kerjain, biarkan Selasa nanti datang dengan sendirinya. Ini udah hari Rabu, besok Kamis loh. Kamis harus ini harus ini. No. Gue di hari Rabu hidup. Gue jalanin hidup gue Rabu, Kamis biarkan aja. Kita juga datang sendiri. So hidup itu gampang. Yang bikin susah cara berpikir kita. Dengan kita mendahului ketentuan, dengan kita mendahului yang memang bukan hak kita, itu haknya Allah, bikin susah hidup. Itu sih yang aku pelajarin di bulan suci Ramadan ini. Ngasih target ke anak istri dalam beribadah, bagi waktu juga sama anak istri bagaimana? 1 juz 50.000. Hatam 1,5. Tapi ternyata luar biasa loh. Aku kemarin amazing banget ya. Jadi pas aku tanya sama Jibril Mikael, woi ngebut nih, mau 2 kali hatam, dapat sekian dong. Ih enggak, aku ngaji karena Allah. Wih. Aku bilang ya so lah ya. Yang penting gini loh, kita sebagai pemimpin rumah tangga, nggak suami nggak istri, wajib melihat buah hati kita ya ibadah ya. Jadi kalau perlu teriak-teriaklah sekuat-kuatnya sampai ini kita keluar ya, untuk memerintahkan anak-anak kita untuk ibadah. Kenapa? Karena mereka adalah investasi dunia akhirat. Jadi jangan pernah lelah, khususnya untuk di bulan suci Ramadan ini. Reward, kasih reward hadiah segala macam. Terawih berangkat kalau perlu, kita tenteng terawih. Sholat subuh kalau masjid udah bisa ya. Nah kecuali memang ada hal-hal yang sifatnya kita harus berjamaah di luar masjid gitu ya. Nah ini semaksimal mungkin lah kalau gue bilang untuk keluarga. Jadi insya Allah mudah-mudahan keluarga dapat, kerjaan dapat, hablum minallah kita juga dapat gitu loh. Ya kan? Pakai nama-nama ini nggak usah aku alihin aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Zainal. Ya Allah, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita semua jadi fitrah, jadi bersih. Dan yang paling penting setelah Idul Fitri ini kita jaga tetap fitrah. Sehingga akhirnya kita tidak lagi mendulang dosa, tapi kita mendulang pahala. Melewat. Sebutkan nama orang tuanya masing-masing. Ila ruhi al-mahrum.
Ya dafi al-bala ya rahim ya rabbi ya subhanallah alhamdulillah ya rabbil alamin. Abang Hari Jainal artis, mau kenal nggak? Mau ya? Iya mau kok. Mau foto-foto ntar foto-fotonya. Kalau kenal nanti akan dikenalkan. Orangnya ganteng. Iya, artis. Ya. Dan yang jujur ya kita yang sangat butuh sama mereka, dan mudah-mudahan ini jadi keberkahan buat kita semuanya. Dan ini adalah merupakan keberkahan buat ke depan, insya Allah. Dan ikutin keseruan hari ini, mudah-mudahan jadi inspirasi dan pembelajaran buat teman-teman semua. Semangat ya, semangat ya. Itu besek jangan dilihatin aja, karena kamu lapar ya Allah. Pada senyumnya, lihat dulu senyumnya, ya Allah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya terima kasih para guru, para alim ulama, ya Allah. Terima kasih guru-guru semuanya yang mungkin Ali nggak sebutin atu-atu, tapi Ali hormat banget sama yang cinta. Atas nama keluarga besar Almia, atas nama keluarga besar Bang Anun, atas nama keluarga besar Bang Herman, mengucapkan terima kasih udah datang, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan kita ketemu lagi di tahun depan, tiap tahunnya pokoknya sedepannya semakin berkah, semakin sehat, amin ya rabbal alamin. Hati ya, doanya dari mana? Dari hati ya. Ikhlas kagak ini? Ikhlas kagak? Kalau misalnya kita ikhlas, nanti kita dapat seperti apa yang kita doain. Bukan begitu, bukan? Ya, Masya Allah. Tadi pas Kiai guru kita baca doa langsung hujan. Mudah-mudahan dijabah ya. Dijabah ya doa kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menyempurnakan hari ini kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Bang Ali minta bacain Fatihah ya. Fatihah ya saya. Fatihah untuk Almia pada umumnya. Almia mudah-mudahan terus berkembang, ya, terus berjaya. Produk-produknya diterima oleh masyarakat. Produk-produk jualan kita laris semuanya, sehingga akhirnya bisa terus memberikan yang terbaik, baik untuk keluarga, masyarakat, dan para pekerjanya. Ya, jadi Almia mudah-mudahan penjualannya tahun ini laris habis semuanya. Berkah 27 provinsi, zaman dulu. Sekarang berapa provinsi ya? 36 provinsi seluruh Indonesia. Amin ya Allah, kabul ya Allah. Yang kedua, doain mudah-mudahan Abang Herman dan keluarganya sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohaninya. Abang Anun juga sehat jasmani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk semua yang udah datang. Semoga Yang udah sangat Kemudian